Jumpa lagi pemirsa di Jalan Buku Channel bersama saya Vina dan narasumber kami Bapak Haji Samsudin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai ini, kita kasih pantun dulu yuk, ucapin salam kepada para pemirsa. Nah, ada pantun nih. Hari Minggu saatnya mancing ikan. Tidak lupa membawa umpan. Cakep. Kepada hadirin sekalian, Assalamualaikum saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak kemarin sempat nonton nih di episode berapa gitu ya. Bapak tuh mau bikin buku lagi kan, ini udah ada 3 ya. Ini jadi nanti yang keempat berarti tetralogi. Nah, insya Allah. Ya, nah kira-kira apa sih yang membuat ini semangat dalam membuat buku yang keempat ini? Gitu. Ini menarik nih. Jadi Pina, jadi ini pemirsa yang berbahagia. Kami memang berdua dengan Pak Hasan M. Nur itu telah menulis 3 buku. Makanya kita sering sebut trilogi buku inspiratif. Yang pertama ini Tiada Pernah Menyerah. Yang kedua, Indahnya Jalan Mendaki. Yang ketiga, Ketika Hati Berkhidmat. 3 buku ini punya masing-masing punya semacam karakteristik ruang lingkup lah yang berbeda. Kalau ini misalnya Tiada Pernah Menyerah, ini lebih kepada kehidupan pribadi dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai berumah tangga, menjelang. Jadi ini, tapi lebih kepada banyak kehidupan pribadi. Sementara yang kedua ini banyak persoalan karena ini dari masa remaja umumnya, jadi itu ada kisah asmara, berumah tangga gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini lebih kepada kehidupan berkeluarga. Nah, sementara yang ini untuk Ketika Hati Berkhidmat itu sebetulnya pengalaman hidup, kisah-kisah kehidupan saya selama di mengabdi di Kementerian Agama, khususnya dari tahun 1985 sampai 2014. Nah, jadi itu sudah lengkap tuh kisah-kisah kehidupan itu. Artinya biografinya itu kira-kira begitulah. Nah, sekarang ini ada masa pengabdian saya pemirsa setelah pensiun. Oh, begitu. Nah, jadi beda ini. Setelah pensiun itu saya bergabung dengan teman-teman di beberapa LSM gitu, yang tentu saya menimba banyak pengalaman yang sangat berharga. Nah, itu yang rencana akan dituliskan. Jadi dari periode 2015 sampai sekarang. Setelah pensiun. Setelah pensiun. Jadi 2015 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun kan. Nah, itu sebabnya makanya rencananya itu diberi judul itu kalau tidak pengabdian tiada henti atau pengabdian berkelanjutan. Nah, judulnya nanti kira-kira begitu. Gitu. Terus isinya berarti tentang pengabdian setelah masa-masa setelah pensiun ya. Terus gimana sih Papa menemukan ide, bisa inspirasinya, oh ini loh idenya kayak gitu. Itu gimana? Jadi ini kan dikira tadinya dengan trilogi itu udah cukup. Nah, ternyata kayaknya kita perlu membuat buku itu tetralogi. Jadi 4 episode gitu ya. Ada episode 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang judulnya itu tadi, apakah pengabdian tiada henti atau pengabdian berkelanjutan. Jadi karena menemukan lagi nilai-nilai di dalam kehidupan yang baru gitu ya. Ini kan dikerjakan di pengalaman kita di dunia keormasan. Di dunia keormasan. Nah, jadi bukan seperti di birokrasi. Berbeda sekali, atau di keluarga gitu. Beda. Misalnya gitu dengan kehidupan pribadi gitu ya. Jadi itu akan banyak sekali hal-hal yang menarik gitu. Satu contoh misalnya, kita biasa bekerja di suatu instansi, ada gajinya, ada tunjangannya, ada segala macam. Di sini nggak ada.
di sini ya benar-benar berjuang pengabdian gitu loh. Nah, jadi ini yang merupakan karakteristik dari buku ini nih. Jadi bagaimana kita mengabdi tapi tanpa ada imbalan yang seperti kita terima pada masa-masa sebelum ini. Ya. Gitu loh. Ketika kita masih aktif di pemerintahan misalnya, ya itu kan ada hitungannya. Ya. Ini tidak ada sama sekali. Bahkan kalau perlu kita yang menyumbang, gitu kan gitu. Kita yang mengeluarkan. Jadi itu unik di sini. Berarti bisa juga buat inspirasi para pensiunan ya Pak ya, yang nggak mudah menyerah. Tidak, iya. Jadi tidak bermaksud mengajari buaya berenang, tapi ingin juga kepada teman-teman yang masih punya kemampuan ya untuk berkhidmat gitu, melakukan pengabdian. Ada baiknya memang duduk di ormas-ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan untuk bagaimana melanjutkan pengabdian. Karena teman-teman di Kementerian Agama umumnya ya pejuang. Jadi dia itu pegawai pejuang. Nah, karena pegawai pejuang, maka dia tidak ada pernah berhenti kecuali berhentinya dipanggil oleh Allah SWT. Kan gitu ya. Bagus jadi, sekali ya Pak. Ya, jadi intinya ke sana tuh. Kita ingin angkat itu sebagai pengalaman hidup yang siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman, wabil khusus yang para pensiunan ya, atau juga bukan pensiunan, bagi anak-anak muda mungkin untuk menyiapkan diri pada masa-masa pensiun itu seperti apa nantinya. Jadi nggak usah takut. Bagi teman-teman yang yang sedang sekarang masih di dunia birokrasi, misalnya sebentar lagi pensiun, ada baiknya mengambil pelajaran dari buku ini. Biasanya kan menjelang pensiun itu bingung mau ngapain, cemas kayak gitu. Pasti. Jadi ini untuk menginspirasi mereka ya. Iya. Terus kira-kira ada gambarannya nggak, misalnya berapa babnya gitu? Ya, ada. Iya, betul. Jadi rencana ini namanya juga rencana kan ya, rencana penulisan buku. Saya dengan Pak Hasan itu nanti merencanakan seperti buku-buku yang ada ini, sekitar 5 bab. 5 bab. Kebetulan itu pas 5 bab itu kalau kita bagi ya. Misalnya, pada bagian pertama, saya akan banyak bicara tentang bagaimana pengalaman saya bersama Pak Ghazali dan kawan-kawan di Yayasan Pembangunan Islam, YPI, yang bermarkas di Ciawi. Nah itu luar biasa, banyak sekali karena memang yayasan ini berubah dari tadinya ada ketergantungan kepada satu instansi, kemudian sekarang dia menjadi yayasan yang mandiri. Artinya bagaimana mengelola dirinya sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan lain. Gitu. Nah itu banyak pelajaran-pelajaran berharga bagaimana menginisiasi agar yayasan bisa berlangsung gitu. Kemudian yang kedua, karena ada juga konflik dengan pihak eksternal gitu, maka bagaimana kita mengelola konflik ini sehingga tidak menjadi konflik yang tidak produktif ya. Jadi konflik yang memang sifatnya membangun, bagaimana ada solusi untuk penyelesaian persoalan. Alhamdulillah itu kita dapatkan itu pembelajaran gitu, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana mengembangkan inisiatif untuk menjadikan yayasan ini mandiri gitu, dan seterusnya. Itu kira-kira di bab 1 itu akan bicara itu. Nilai ketulusan, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai jadi organisasinya cuman YPI aja baru satu, itu di bab 1 kan? Nanti akan banyak lagi. Di bab berikutnya ada lagi. Nah itu di bab 1 itu akan mengambil nilai-nilai yang dari Yayasan Pembangunan Islam. Pengalaman Papa di pembangunan Islam selama kurang lebih 10 tahun. Itu bagaimana mengelola yayasan itu sehingga sampai selesai. Gitu. Nah itu. Nah nanti di bab 2 kan ada lagi. Di bab 2 itu kalau tidak salah sudah hampir 5 tahun ini berjalan. Papa dan teman-teman di Ciputat itu membangun komunitas, namanya Komunitas Jalan Buku. Nah, Komunitas Jalan Buku ini adalah perjalanan panjang sebetulnya dari pengalaman hidup selama ini, karena
Papa dan Pak Tarmiji dan kawan-kawan yang mendirikan Jalan Buku itu punya sejarah panjang tentang perbukuan. Karena itu dilanjutkanlah pengabdian itu sekarang setelah masa Purna Bakti itu di Jalan Buku. Nah, jadi di samping dia aktivitasnya yang sekarang, di samping dia menghadirkan buku, menulis buku, membangun kerjasama, mengembangkan jaringan dengan teman-teman masyarakat perbukuan, juga ada yang baru untuk mensosialisasikan buku-buku ini. Kami menghadirkan channel Jalan Buku, yaitu yang disebut Jalan Buku Channel, menghadirkan podcast. Itu untuk sosialisasi buku-buku kami dan juga buku yang lain, bukan hanya buku-buku yang diterbitkan oleh Jalan Buku, tapi juga oleh penerbit lain yang dianggap penting, yang dianggap punya makna untuk disosialisasikan. Buku ini berarti lagi proses penulisannya, belum jadi? Bukan, masih rencana. Jadi sudah ada kerangka di pikiran kita bahwa nanti tinggal dituangkan ke dalam tulisan bahwa ini loh isinya kira-kira. Nah, tentu harus diskusi dengan penulis lain seperti misalnya Pak Hasan M. Nur. Itu kan mitra, jadi harus sejalan. Kira-kira apa yang harus dibahas di anu itu. Itu di bab 2. Kan ada 5 bab tuh. Nah, sekarang ada di bab 3, pengalaman lain lagi. Ternyata setelah itu Bapak punya pengalaman bersama Pak Firman Bahtiar di BSD itu, di Taman Tekno itu, mendirikan lembaga pemeriksa halal namanya Global Halal. Nah, ini lain lagi, beda dengan perbukuan, beda dengan pembangunan Islam tadi. Tapi ini lebih kepada bagaimana mensosialisasikan undang-undang jaminan produk halal. Nah, jadi bagaimana kita berpartisipasi bersama masyarakat untuk agar masyarakat sadar halal, sehingga semua produk-produk yang dijual oleh mereka, yang dibuat oleh mereka untuk dijual belikan itu, misalnya makanan, ya kan, obat-obatan dan lain sebagainya gitu, itu semuanya menggunakan sertifikasi halal. Nah, kita ingin mendorong itu UMKM dan lain sebagainya itu ke sana. Nah, itu ada pengalaman-pengalaman bagaimana pengalaman misalnya berwirausaha. Nah, itu ada pengalaman itu. Itu di bab 3. Di bab 4 nanti ada juga itu. Misalnya, Bapak sekarang kan dengar kan, aktif bersama teman-teman para senior di GUPI, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam. Nah, di sini akan banyak sekali nilai-nilai bagaimana inovasi, bagaimana inisiatif, kreativitas mengembangkan pendidikan Islam, baik itu di madrasah maupun di sekolah atau di pondok pesantren. Nah, ini banyak sekali, kebetulan banyak tokoh-tokoh yang bergabung di situ, kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Jadi kira-kira buku itu akan padat dengan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga itu. Kan dari buku tadi kan berarti dari buku 1 sampai 4 ini tentang perjalanan Bapak dari kecil ya, sampai sekarang gitu kan. Nah, terus di buku yang kalau yang ini kan udah 1, 2, 3 sudah pernah dibahas. Nah, yang di buku keempat ini kan pasti lebih susah ya, menghadapi masa-masa sulitnya. Betul. Kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih motivasi lah gitu dalam menghadapi kendala itu gitu, yang jadi pegangan Papa tuh apa gitu? Mungkin juga karena faktor usia ya. Di buku yang keempat ini ya, ada persoalan faktor usia, bahwa kita menjalaninya pada usia-usia lanjut, usia senja. Jadi ya nyantai, tidak ada beban seperti waktu kita masih muda, waktu kita masih potensial untuk mengembangkan berbagai hal. Ini kan lebih kepada bagaimana beribadah, bagaimana berkontribusi, bagaimana menenangkan hati, mengisi kekosongan daripada tidak ada aktivitas dan lain sebagainya, sehingga luar biasa ini anunya. Jadi unik memang, tidak digaji tapi semangat. Gitu.
Beda kan kalau yang dulu wajar semangat, dapat imbalan. Sekarang imbalannya di akhirat. Nah, gitu kira-kira gitu. Ya, sangat menarik sekali Pak, buku keempatnya ditunggu. Semoga cepat mohon doa selesai prosesnya. Pemirsa. Mohon doanya pemirsa, mudah-mudahan rencana kami berdua, saya dan Pak Hasan M. Nur, untuk menghadirkan buku keempat sehingga bisa menjadi apa nanti? Tetralogi. Jadi bukan trilogi lagi, nanti bisa menjadi tetralogi. Terima kasih. Ada pantun buat penutupnya nih. Apa itu? Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Bagus. Cukup sekian pertemuan kali ini. Oh iya. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Amin. Jangan lupa pemirsa, selain untuk subscribe Jalan Buku Channel, juga subscribe 2 channel lainnya, yaitu Jelang Jejak Langkah dan Gerutas di link di bawah ini ya. Gerakan Guru Berkualitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.